Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today in this special occasion we will discussing about ketahanan nasional dan integritas nasional. Before we start, let me introducing our team. Yang pertama, Saudara Ishak dengan stambuk F44121039. Yang kedua, Ainul Mar'a yaitu saya sendiri dengan stambuk F44121099. Yang ketiga, Saudari Puspa Priscilla Putri dengan stambuk F44121081. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan saja. Ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience. Dalam terminologi Barat, terminologi yang kurang lebih bermakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power atau kekuatan nasional. Secara konsepsional, ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Isinya berupa keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar. Tujuannya untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Adapun inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini, spektrumnya semakin luas dan kompleks. Ketahanan sebuah bangsa atau persekutuan hidup manusia sangatlah penting bagi kelangsungan kehidupan manusia yang bersangkutan. Ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, serta memperkuat daya dukung kehidupannya. Dengan kata lain, kemampuan menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga memiliki kemampuan melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa untuk konteks Indonesia dikenal dengan nama ketahanan nasional yang dikembangkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas pada tahun 1970-an. Sejarah ketahanan nasional. Tahun 1960-an, gerakan komunis semakin masuk ke wilayah Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Di tahun 1965, komunis Indonesia bahkan berhasil mengadakan pemberontakan atau gerakan 30 September 1965 yang akhirnya dapat diatasi. Menyadari akan hal tersebut, maka gagasan tentang masalah kekuatan dan unsur-unsur apa saja yang ada dalam diri bangsa Indonesia serta apa yang seharusnya dimiliki agar kelangsungan hidup bangsa Indonesia terjamin di masa-masa mendatang terus menguat. Pada tahun 1968, pemikiran tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional. Kesiapan menghadapi tantangan dan ancaman itu harus diwujudkan dalam bentuk ketahanan bangsa yang dimanifestasikan dalam bentuk perisai atau tameng yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Pada tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional yang dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Kesadaran akan spektrum ini pada tahun 1972 diperluas menjadi hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ATHG. Saat itu, konsepsi ketahanan nasional diperbaharui dan diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional.
Dari sini kita mengenal 3 konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni konsepsi tahun 1968, tahun 1969, dan tahun 1972. Menurut konsepsi tahun 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedang pada konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Unsur-unsur ketahanan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan mempengaruhi pembacaan ketahanan materi atau dari kekuatan nasional teman sebuah saya, bangsa. itu tentang Ialah yang pendekatan pertama, Astagatra dalam James mewujudkan Leray. ketahanan Unsur nasional. kekuatan nasional Gatra ekonomi negara diarahkan pada terbagi menjadi 2 landasan yang faktor, bertumbuh yaitu pada kekuatan A. pertumbuhan ekonomi, Pengiber. kemerataan, dan stabilitas Factors ekonomi. terdiri atas Pertumbuhan penduduk, ekonomi yang kemampuan, tinggi industri, jika hanya dan militer. dinikmati oleh B. sebagian masyarakat justru dapat Intangible melemahkan factor ketahanan bangsa. terdiri atas karakter nasional, Dalam Gatra sosial moral budaya, nasional, dan ancaman kualitas yang muncul kepemimpinan. adalah 2. mudahnya Palmer infiltrasi nilai-nilai dan budaya Barat Perkins. yang Unsur-unsur sekuler, kekuatan nasional liberal, terdiri atas dan tanah, sumber daya, penduduk, materialistik ke teknologi, masyarakat Indonesia. Pembinaan yang ideologi, dilakukan moral, terutama dan dengan kepemimpinan. meningkatkan pemahaman, 3. kesadaran, dan Parakas penghargaan Chandra. terhadap nilai-nilai Unsur-unsur budaya kekuatan nasional bangsa sendiri. terdiri atas 3, yaitu Dalam hal Gatra A. pertahanan dan Awalnya terdiri keamanan, atas geografi, kepentingan sumber daya, nasional dan Indonesia penduduk. yang vital dan B. permanen Sosial adalah terdiri atas tetap tegak perkembangan dan ekonomi, utuhnya NKRI struktur yang politik, berdasarkan dan Pancasila budaya. dan Undang-Undang Dan moral nasional. 1945. C. Lain-lain. Dalam mewujudkan D. kepentingan nasional tersebut, pertahanan Inteligensi, negara Indonesia diplomasi, yang dan diselenggarakan untuk kebijaksanaan menangkal dan kepemimpinan. memecahkan kesetaraan Akan bentuk halnya ancaman dan konsepsi gangguan, baik ketahanan yang nasional bersumber dari Indonesia luar maupun dikemukakan di dalam adanya negeri. sejumlah unsur Dalam atau faktor mewujudkan yang komitmen bangsa selanjutnya Indonesia yang diistilahkan anti sebagai penjajahan Gatra. dan penindasan suatu Gatra bangsa ketahanan terhadap nasional bangsa lain, Indonesia disebut orientasi Astagatra atau penyelenggaraan pertahanan 8 negara gatra yang diarahkan untuk terdiri atas sebesar-besarnya Trigatra mewujudkan daya atau 3 dangkal gatra dan bangsa yang Pancagatra handal. atau 5. Globalisasi dan ketahanan. Kemajuan global sebenarnya tidak dimasukkan berdampak negatif bagi manusia. Dampak negatif yang kemudian dipersepsi sebagai ancaman hakikatnya merupakan akses dari pengaruh gejala global tersebut. Dimensi global. Globalisasi yang dipicu oleh kemajuan di bidang teknologi komunikasi, transportasi, dan perdagangan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan bangsa di segala bidang. Menurut Malcolm Waters, menyebut ada 3 tema atau dimensi utama globalisasi, yaitu economic globalization, political globalization, dan cultural globalization. Economic globalization atau globalisasi ekonomi ditunjukkan dengan tumbuhnya pasar uang dunia, zona perdagangan bebas, pertukaran global akan barang dan jasa, serta tumbuhnya korporasi internasional. Political globalization adalah ditandai dengan digantinya organisasi internasional dan munculnya politik global. Spektrum ancaman di era global. Dampak negatif globalisasi dipersepsi sebagai bentuk ancaman bagi kelangsungan bangsa yang bersangkutan. Istilah ancaman tidak selalu berkonotasi dengan militeristik atau perang. Konsepsi tentang ancaman tidak hanya ada di era Orde Baru atau Orde sebelumnya. Di era reformasi sekarang, ini pun masih dapat diterima konsep tentang ancaman. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, justru dengan mengetahui berbagai bentuk ancaman di era global, inilah maka ketahanan nasional menemukan revelansinya. Integritas nasional. Integritas nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Menurut Howard Wins, integritas berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Jadi menurutnya integritas bangsa dilihat sebagai pelarian dari banyak masyarakat kecil menjadi satu masyarakat besar. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik maupun merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integritas merupakan
kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, material, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, kekuatan, bahkan juga ketahanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Sejarah Indonesia adalah sejarah yang merupakan proses dari bersatunya suku-suku menjadi sebuah bangsa. Ada semacam proses konvergensi, baik yang disengaja atau tak disengaja, yang arahnya menyatukan suku-suku tersebut menjadi satu kesatuan bangsa dan negara. Pluralitas masyarakat Indonesia. Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralis atau masyarakat majemuk merupakan suatu hal yang sudah sama-sama dimengerti dengan meminjam istilah yang digunakan oleh Clifford. Masyarakat majemuk adalah merupakan masyarakat yang berbagi-bagi dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dalam mana masing-masing subsistem terikat ke dalam ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Sedangkan menurut Venn, masyarakat majemuk memiliki karakteristik pertama, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang kelima, secara relatif integritas sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Yang terakhir, adanya dominasi politik oleh satu kelompok atas kelompok yang lain. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Puspa. Kepada Saudari Puspa saya persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu potensi konflik dalam masyarakat. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh berbagai keanekaragaman, harus disadari bahwa masyarakat Indonesia menyimpan potensi konflik yang cukup besar, baik konflik yang bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Konflik vertikal di sini dimaksudkan dengan konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk di dalamnya adalah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik antar warga, masyarakat, atau antar kelompok yang terdalam dalam masyarakat. Penyebab konflik kedaerahan adalah krisis pemerintahan nasional, baik karena persoalan suksesi maupun jatuh bangunnya pemerintahan karena lemahnya konstitusi. Kegagalan lembaga-lembaga negara mempengaruhi konflik, baik yang melibatkan unsur-unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga negara. Pembatasan partisipasi politik warga negara di daerah-daerah, ketidakadilan distribusi sumber daya ekonomi nasional, dan sulitnya akses masyarakat di daerah terhadap sumber daya tersebut. Rezim yang tidak responsif terhadap tuntutan warga negara dan tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Slide selanjutnya, strategi integritas. Masalah integritas nasional merupakan persoalan yang dialami oleh semua negara, terutama adalah negara-negara berkembang. Dalam usianya yang masih relatif muda dalam membangun negara bangsa atau nation state,
Ikatan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam negara masih rentan dan mudah tersulut untuk terjadinya pertentangan antar kelompok. Di samping itu, masyarakat di negara berkembang umumnya memiliki ikatan primordial yang masih kuat. Kuatnya ikatan primordial menjadikan masyarakat lebih terpancang pada ikatan-ikatan primer yang lebih sempit seperti ikatan keluarga, ikatan kesukaan, ikatan sesama pemeluk agama, dan sebagainya. Dengan demikian, upaya mewujudkan integritas nasional yang notabene mendasarkan pada ikatan yang lebih luas dan melewati batas-batas kekeluargaan, kesukuan, dan keagamaan menjadi sulit untuk diwujudkan. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integritas nasional yang mantap, ada berbagai strategi yang mungkin ditempuh, yaitu yang pertama strategi asimilasi, strategi akulturasi, dan strategi plurasi. Ketiga strategi tersebut terkait dengan seberapa jauh penghargaan yang diberikan atas unsur-unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat. Strategi asimilasi, akulturasi, dan pluralisme masing-masing menunjukkan penghargaan yang secara gradual berbeda dari yang paling kurang, yang lebih, dan yang paling besar penghargaannya terhadap unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat di dalam upaya mewujudkan integritas nasional tersebut. Slide selanjutnya, mewujudkan integritas nasional Indonesia. Salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integritas nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat guncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh berbagai keanekaragaman, harus disadari bahwa masyarakat Indonesia menyimpan potensi konflik yang sangat besar, baik konflik yang bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Dalam dimensi vertikal, sepanjang sejarah sejak proklamasi Indonesia, hampir tidak pernah lepas dari gejolak kedaerahan berupa tuntutan untuk memisahkan diri. Sedangkan dalam dimensi horizontal, sering pula dijumpai adanya gejolak atau pertentangan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, baik konflik yang bernuansa ras, kesukuan, keagamaan, atau antar golongan. Di samping itu juga konflik yang bernuansa kecemburuan sosial. Untuk terwujudnya masyarakat yang menggambarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diperlukan pandangan atau wawasan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.